Halo bujang, Happy New Year 2022. Wanjay, so Inggris bet dah. Terima kasih yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya zomblo friendly banget. Ya, semoga di tahun baru ini kita bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti kata-kataku pada tahun lalu sih, di video yang ini. Dan bagi kalian yang masih jomblo, semoga ada rezekinya ya. Amin. Oke, kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime isekai baru, yaitu berjudul Seirei Gensouki, yang dirilis pada tahun 2021 kemarin. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacanya Shubrei. Tapi kalau udah warna abu-abu, itu udah enak bedah, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan memperlihatkan seorang mahasiswa bernama Amakawa Haruto. Di saat dia lagi ingin pulang, terus melihat seorang ciwi berserta loli kawaii, tiba-tiba bis yang ditumpanginya mengalami remblong dan langsung terjebret kereta. Di situ bisa dilihat udah nggak berbentuk lah. Pas lagi mengingat janji masa lalu bersama seorang bocil ciwi bernama Ayase Miharu, Haruto tiba-tiba terbangun di sebuah rumah kumuh. Terus mengingat kalau dia sebenarnya bernama Ryo. Cuma dia merasa aneh kenapa mempunyai ingatan Haruto yang udah meningsoy. Apalagi ada sad boy-nya, yaitu ditinggal si Ayase. Oh ya, karena ceritanya ini berfokus di isekai, jadinya aku panggilnya Ryo aja ya. Lanjut. Namun Ryo nggak tinggal sendiri di rumah itu, karena abang-abangnya pun pulang sambil membawa sesuatu. Ryo yang merasa abang-abangnya ini kayak asu, karena pelit sama makanan, jadinya dia pergi keluar buat cari makan sendiri. Saat sedang memikirkan masa tragis di mana ibunya meningsoy di hadapannya sendiri, tiba-tiba Ryo didatangi oleh ciwi-ciwi kerajaan yang mencari putri dari raja. Cuma karena merasa nanyanya ngotot, salah satu dari mereka yaitu bernama Celia mencoba menanyakan baik-baik kepada Ryo. Pas menggunakan sihir pencarian, Celia melihat kalau Ryo ini mempunyai sebuah aura sihir yang gede bet kayak punya saya. Setelahnya, Celia pun memberikan upah sebagai biaya informasi tadi. Tapi saat Ryo balik ke rumahnya, dia diserang oleh seseorang sambil melihat abang-abangnya udah pada meningsoy semua. Sebelum orang itu menebas Ryo, tiba-tiba datang ciwi misterius untuk memberikan sebuah energi spirit atau bisa dibilang sihir kepada Ryo. Sehingga sesudah mendapatkan energi itu, dia dapat mengalahkan orang tersebut dengan easy. Di saat mengecek karung yang dibawa oleh abang-abangnya, Ryo mendapatkan jackpot. Maksudnya mendapatkan ciwi yang dicari-cari tadi, bernama Flora. Pas Ryo ingin mengantarnya, dia bertemu dengan Celia sama yang lain. Terus di situ, buset, malah dituduh sama kakaknya si ciwi tadi, bernama Christina, kalau dialah yang menculik Flora. Karena terpaksa oleh pengawal kerajaan yang bernama Vanessa, jadinya Ryo iyain aja untuk dibawa ke istana buat ditanya-tanya. Namun saat sampai di sana, bukannya ditanyain baik-baik, Ryo malah mendapatkan perlakuan kampret dari Charles, yaitu seorang wakil pengawal kerajaan. Untungnya datang Celia beserta Vanessa buat menghentikan aksi tersebut. Saat udah terbangun dari pingsan, Ryo terkejut luka-lukanya dapat disembuhkan. Di situ Celia mengatakan kalau dia adalah guru di sebuah sekolah kerajaan, sambil menyuruh Ryo untuk bertemu dengan raja. Pas pertemuan, anjas si Ryo jadi good looking ya guys ya. Lanjut. Scan pun berpindah di mana Ryo mendapatkan hadiah dari raja, yaitu bisa bersekolah di tempat elit atau dikasih beasiswa lah. Cuma saat masuk kelas, Ryo malah dikucilin karena berasal dari rakyat kelas bawah. Soalnya kan ini bocil-bocil bangsawan gitu. Sepulang sekolah, Ryo pun mendatangi ruangan Celia untuk belajar. Belajar apa nih? Ya belajar biasa lah brother, stay halal kita. Dan ada fakta kalau Celia ini umurnya baru 12 tahun. Mungkin terlalu pinter jadinya lompat-lompatan sampai akhirnya jadi guru. Pas belajar itu Celia terkejut karena ternyata si Ryo ini pinter juga, padahal masih SD. Emang gak tahu aja lagi dijoki sama ingatan dari si Haruto.
Saat latihan berpedang, gurunya sangat terkesan dengan gaya yang baru diperagakan oleh Rio, sampai-sampai memuji supaya dapat bergabung dengan kesatria. Namun tentu Rio menolak hal tersebut. Setelah UTS selesai, mereka semua nggak nyangka kalau Rio berada di peringkat ke-1 bersama Christina. Apalagi bocil cowok bernama Alfonso yang pengen dipites palanya. Nuduh mulu. Cuma Christina dan Rohana di situ membela Rio, walaupun gak niat sebenarnya. Jutek parah. Scan pun berpindah ke 5 tahun kemudian, atau bisa dibilang time skip, di mana Rio, Alfonso beserta satu orang lagi yaitu bernama Stewart dipilih untuk mengikuti turnamen kesatria. Ya tapi banyak yang gak setuju si Rio ikut. Saat di lab milik Celia, Rio mengatakan alasan dia tidak ingin menjadi kesatria yaitu ingin memenuhi janji ibunya dahulu untuk pergi ke daerah Yagumo, tempat tinggal neneknya. Akhirnya turnamen kesatria pun dimulai. Rio yang awal-awalnya maju terus diremehkan akan menghadapi Charles yang waktu itu menyiksa dirinya. Namun karena Rio ini mempunyai ingatan Haruto soal menggunakan pedang, jadi Charles mampu dibuat nyerah sekali serang. Setelah selesai turnamennya, Celia yang ingin beri selamat malah melihat Rio lagi pergi, jadi diikutin aja. Ternyata si Rio malah ditembak oleh seorang ciwi, soalnya katanya keren kemarin mainnya. Sehingga Celia yang mendengar itu menjadi, aduh, kok hatiku nyesek ya? Singkat aja latihan di luar pun dimulai. Di situ karena Rio nggak mau ada masalah, jadinya dia mau aja disuruh-suruh oleh Stewart sama yang lain. Kecuali Flora yang pengen bantuin, soalnya nggak tegaan ngelihatnya. Pas di dalam hutan, sebenarnya Rio menyadari ada orang misterius. Oh ya, orang ini bernama Reis. Nah, nanti dia bakal memunculkan beberapa monster untuk mengetes si Rio. Di sisi lain, monster orc pun menyerang dan Stewart yang terkena tombak orc tersebut malah oleng terus mendorong Flora ke jurang. Lalu Rio melihat itu langsung sigap menolong Flora. Walaupun malah dialah yang gantiin jatuh. Tapi tenang, si Rio ada spirit sehingga aman-aman aja. Cuma saat pengen balik sama yang lain, si Rio malah terkena fitnah oleh Stewart kalau Rio lah yang sengaja mendorong Flora ke jurang. Pas lagi debat itu, datang monster lain yaitu seekor kambing berbadan orang datang untuk menyerang mereka. Namun mentang-mentang kawaii malah Flora yang diincar sama tuh kambing. Tapi kembali lagi, ya, ayo datang Babang Rio untuk membantu dan dia dapat mengalahkan kambing tersebut solo kill. Malamnya Rio menemui Celia untuk mengucapkan kata perpisahan karena dia ingin ke Yagumo. Sebenarnya itu bakal dilakukan oleh Rio setelah lulus. Cuma karena udah selalu sering terfitnah, terus dibenci banyak orang, jadinya Rio memutuskan untuk pergi aja. Lanjut, beberapa hari kemudian setelah meninggalkan ibu kota Beltron, Rio mampir dulu ke kerajaan tetangga, yaitu kerajaan Galar. Di situ dia membeli beberapa barang beserta makanan, sekalian menulis surat untuk Celia. Oh iya, pemilik dari toko tersebut bernama Lisolote. Adalah reinkarnasi juga yang waktu itu berada di bis yang sama dengan Haruto. Ini dia gambarnya kalau kalian lupa. Habis itu Rio kembali melanjutkan perjalanannya menuju Yagumo. Namun pas di jalan dia malah bertemu dengan bocil manusia hewan yang hendak membunuhnya. Cuma walaupun bocil itu jago juga main pisaunya, tapi Rio berhasil membuat bocil tersebut nyerah. Nah sebenarnya bocil manusia hewan ini ada reinkarnasi dari bocil kawaii pas di bis yang sama ditumpangi oleh Haruto sama Lisolote pada waktu itu. Namun sama halnya dengan Haruto, si bocil ini ternyata malah menjadi budak seorang kang fitnah yaitu Stewart. Setelah Rio berhasil melumpuhkannya, dia pun membuka kalung budak tersebut. Jadinya bocil itu yang udah tersadar dan gak tahu harus ngapain lagi, meminta untuk mengikuti Rio. Ya karena merasa kasihan, Rio pun setuju. Oh ya, untuk nama bocilnya yaitu bernama Latifa. Disinilah dimulainya perjalanan mereka berdua. Pas lagi istirahat, Rio merasa kalau Latifa ini ada keanehan di mana dia bisa tahu kata spaghetti. Beserta di saat tidur juga si Latifa ini mengatakan kangen sama kota Tokyo. Sehingga Rio udah yakin banget 1000% fix kalau Latifa ini adalah seorang reinkarnasi juga. Keesokan harinya mereka berdua udah hampir sampai di pertengahan jalan. Cuma malam kembali datang dan Rio merasa kasihan terhadap Latifa yang mimpi buruk terus. Jadinya dinetralin aja pikirannya. Namun sesudah menidurkan Latifa, tiba-tiba Rio terkena flashbang dari serigala sampai rada rabun dikit. Ternyata itu disebabkan karena datang elf beserta kawan-kawannya atau bisa dibilang Ajin. Dikira si Rio ini adalah Kang Culik, soalnya Latifa dibuat tidur pakai sihir. Sehingga Rio harus dibuat KO. Cuma ya setelah Rio sadar, ujung-ujungnya mereka semua minta maaf, termasuk tetua desa bernama Mbah Ursula. Soalnya udah salah paham gitu.
Besoknya Rio pergi bersama Mbak Ursula ke tempat pertemuan, sekalian melihat sebuah pohon ilusi yang hanya dapat dilihat kalau sudah mempunyai spirit atau sihir tingkat tinggi. Nah, Rio di situ bertemu dengan para tetua desa lainnya, yaitu Kang Sildora dan Dominic. Pas lagi membicarakan tentang Latifah, datang seorang ciwi yang ingin bertemu dengan Rio. Nah, sebenarnya ciwi tersebut adalah spirit dari pohon ilusi bernama Dryas. Dryas di situ mengatakan kalau ada sebuah spirit berbentuk manusia seperti dirinya di dalam tubuh Rio. Atau spirit ini bisa dibilang adalah tingkat kelas tertinggi. Setelahnya Rio bakal tinggal di desa itu sementara demi Latifah, dan para ajin yang waktu itu menyerangnya bakal menjadi pelayan dari Rio. Jadi mereka bernama Sarah, Orpia, Alma, sama yang ada sayapnya itu bernama Uzuma. Scan pun berpindah ke 1 tahun kemudian. Di saat Rio beserta Latifah lagi menghadiri festival spirit agung di desa, di sisi lain Rex bersama anak buahnya sedang mengambil sebuah telur untuk memancing para naga Wyvern keluar, supaya dia bisa mengambil telur lainnya dengan easy. Kita berpindah ke Rio yang akan mengatakan kepergiannya kepada Latifah. Namun setelah mendengarkan perkataan Rio, Latifah nggak terima, terus memilih kabur aja. Sementara di sisi lain para jin yang lagi melihat keadaan sekitar malah bertemu dengan anak buah dari Rex yang pada saat itu memilih kabur sesudah melihat mereka. Cuma pas lagi terbang pakai Griffon, orang ini malah diserang oleh Wyvern. Dan mereka yang melihat ternyata ada Wyvern di dekat desa, akibat orang tersebut mencoba menahannya. Di waktu yang sama, Latifah melihat ada sebuah telur pecah beserta orang tadi yang udah meningsoi karena race. Dan dia pun malah terkejut ada Wyvern gede di dekatnya. Untung datang Alma buat bantu si Latifah, namun ternyata itu belum cukup kuat buat mengalahkan Wyvern. Terus Rio pun datang dengan tangan kosong, langsung basic attack plus skill 2 plus basic attack, dan berhasillah Rio mengalahkan Wyvern tersebut seorang diri. Sekaligus Wyvern yang lain memilih mundur. Keesokan harinya Latifah akhirnya mengizinkan Rio untuk pergi dari desa dan mengatakan tentang reinkarnasinya. Tentu Rio juga berkata jujur, dia juga berasal dari Jepun dan bereinkarnasi. Cuma mereka nggak tahu aja kalau udah pernah ketemu di bis. Sebelum pergi, Rio mendapatkan peralatan beserta makanan dari para tetua desa, soalnya udah dianggap sebagai saudara sendiri. Ya walaupun merasa nggak enak, Rio pun akhirnya pergi dari desa menuju Yagumo. Lanjut, kita time skip lagi ke 2 tahun kemudian, di mana Rio sudah tiba di kampung halaman bapak sama ibunya, yaitu Yagumo. Di situ Rio menanyakan tentang kepala desa kepada 2 orang ciwi bernama Ruri dan Sayo. Berhubung Ruri ini adalah cucu dari kepala desa, jadi dianterin dah tuh. Sesampainya di rumah kepala desa yang bernama Yubasan, Rio menceritakan soal bapak sama ibunya. Dan Yubasan yang mendengar itu yakin kalau Rio ini adalah cucunya. Soalnya mirip, berhubung nama bapak sama ibunya Rio ini adalah Zen dan Ayame. Besoknya Rio bertemu dengan abang dari Sayo bernama Shin Taeyong. Bukan dong, itu malah pelatih timnas. Maksudnya namanya adalah Shin. Bisa dilihat kalau si Shin ini agak gak suka sama Rio, apalagi saat pergi berburu dengan Bang Dola. Rio lah yang gendong pemburuan itu, jadinya kesel datu si Shin. Setelah berburu, Rio pun membuatkan kamar mandi di sebelah rumah neneknya. Dan para cowok-cowok di desa malah iri soalnya Rio jadi dideketin seluruh ciwi-ciwi di desa tersebut. Kemudian Yubasan meminta Rio menjadi pengawal tim transportasi yang akan menuju ke ibu kota. Namun tiba-tiba para warga mengatakan kalau ada perkelahian antara Shin dengan orang-orang desa sebelah. Salah satu di antara mereka bernama Gon mencoba menggoda Ruri dan Sayo. Tapi Shin sebagai abang gini-gini juga ngebelain sampai-sampai pengen ngajak gelut. Untungnya ada Yubasan yang melerai perkelahian mereka berdua. Keesokannya lagi datang Kang Pajak bernama Hayate Saga untuk mengecek barang udah sesuai standar apa belum. Sesudahnya malam pun tiba, di mana Ruri sama Sayo lagi diserang oleh Gon buat melakukan 6969. Cuma datang Rio buat nyelamatin, dan di situ dia juga ngebayangin si Gon ini adalah pembunuh ibunya. Sehingga Gon yang udah kebanting malah ditumbuk dah kayak sambal geprek. Beuh, mantep. Sampai sekarat. Hayate pun datang sama yang lain buat melerai Rio, dan setelahnya Hayate memerintahkan anak buahnya untuk menahan Gon. Akhirnya keesokannya mereka semua pergi ke ibu kota kerajaan Karasuki. Beberapa hari kemudian pas sudah sampai di tujuan, biasalah ya jalan-jalan dulu bentar. Nah, saat ingin balik, Rio dan Sayo nggak sengaja melihat adanya penculikan. Pastinya Rio di situ nggak tinggal diam, terus berhasil menyelamatkan seorang ciwi yang ternyata adalah adik dari Hayate. Sorenya Rio bertemu dengan bapak dari Hayate bernama Goki untuk memberitahu hal penting kepada Rio.
Gokidono lalu mengatakan kalau dia bersama istrinya dulu adalah pelayan dari ibunya Ryo, yaitu Ayame. Alias ibunya Ryo ini adalah keluarga kerajaan, sedangkan untuk bapaknya Ryo yaitu Zen adalah sebagai pengawal dari ibunya. Dikarenakan ada masalah dengan pangeran kerajaan sebelah yang menuntut Zen untuk dieksekusi, beserta Ayame bakal dinikahin politik, membuat mereka berdua harus kabur dari kerajaan. Setelah selesai cerita, Gokidono meminta Ryo untuk pergi ke kerajaan keesokan harinya. Soalnya raja dan ratu pengen bertemu dengan cucunya. Besoknya Ryo pun akhirnya sudah berada di dalam kerajaan, terus menceritakan bagaimana bapak sama ibunya meningsoy. Dimana bapaknya ini udah meningsoy pas Ryo masih bocil bet, sedangkan ibunya dibunuh di depan matanya sendiri saat masih berumur 5 tahun. Dan orang yang bunuh itu bernama Lucius. Setelah selesai cerita, kakeknya ini meminta Ryo untuk latih tanding dengan Gokidono, sang pro player samurai tergege di kerajaan. Soalnya Ryo yang sebenarnya ingin balas dendam kan gak tahu bagaimana kekuatan dari si Lucius itu. Cuma saat latih tanding malah si Ryo lah yang memenangkan pertandingan. Ya berarti nggak jadi si Gokidono buat ngajarin si Ryo. Lanjut, Scan pun berpindah ke Yagumo, di mana Ryo udah kembali lagi. Ruri juga di situ baru tahu kalau ternyata Ryo bisa dibilang adalah anggota dari kerajaan. Dan Ryo mengatakan kalau dia bakal meninggalkan desa pada tahun depan untuk mengunjungi teman-temannya yang lain. Kita time skip beberapa bulan kemudian, pas festival musim panen dimulai. Sayo yang tahu kalau Ryo bakal pergi dari desa langsung menembaknya. Cuma karena gak mau ada beban pikiran, Ryo memilih menolak. Ya walaupun si Sayo sampai mohon-mohon, tapi tetap aja gitu ditolak. Lanjut, akhirnya Ryo pun bakal pergi dari desa subuh-subuh. Namun sebelum itu, Sayo ternyata udah melupakan kejadian kemarin dan mulai melepaskan kepergian Ryo. Setelahnya Ryo pun sudah sampai di desa tempat tinggal Latifah sama yang lain. Di situ dia juga disambut oleh para tetua desa. Keesokan harinya Ryo terciduk oleh teman-temannya karena bersama dengan seorang ciwi nggak pakai apa-apa. Tentu aja karena nggak mau ada kesalahpahaman, jadinya Ryo menanyakan siapa ciwi tersebut. Ternyata ciwi itu adalah spirit berbentuk manusia yang dikatakan oleh Dryas. Dan pas ditanya malah nggak ingat apa-apa, terutama nama. Sehingga Ryo menamainya Asya. Soalnya mukanya membuat Ryo teringat dengan si Ayase. Selanjutnya Ryo bersama kawan-kawan pergi menemui tetua desa dan Dryas. Di situ Dryas meminta Ryo untuk latih tanding dengan Asya untuk membuktikan apakah benar si Asya ini mampu menguasai seluruh elemen. Terus ternyata memang benar kalau Asya merupakan spirit yang OP. Soalnya melawan Ryo aja seri gitu. Ya iyalah wong gurunya kok. Lanjut, kita time skip lagi beberapa bulan kemudian, di mana Ryo bakal pergi dari desa menuju sekolah lamanya untuk bertemu dengan Celia. Sekalian dikasih alat oleh Kang Sheldora untuk penyamaran. Pas sudah sampai di kota, Ryo mendapatkan informasi kenapa di kota lagi rame bet. Soalnya bakal ada parade pernikahan bangsawan. Malamnya saat berada di sekolahan, Ryo malah gak bisa menemukan Celia di ruangan lamanya. Terus dia pun bertanya kepada peneliti lain. Tentu nanyanya dengan sihir gitu, biar nggak dicurigain. Kesimpulannya, orang ini mengatakan kalau Celia dan Charles bakal nikah. Cuma pernikahannya ini secara politik, di mana kerajaan Beltrum kalah perang mungkin. Lalu keluarga dari Stewart kabur nggak mau bertanggung jawab sampai membawa Flora. Jadinya keluarga si Charles ini punya momentum untuk mendekati keluarga Claire lewat Celia, biar bisa membantu, namun ada niat terselubung. By the way, si Celia ini merupakan keluarga kerajaan juga. Ya kayak gitulah ya, kalau ada salah dikoreksi aja, oke? Setelah mendengar orang tadi, Ryo bakal menemui Celia untuk menanyakan apakah bakal menerima pernikahan politik tersebut. Sesudah mendapatkan koordinat posisi Celia dari Asya, Ryo akhirnya kembali bertemu dengan senseinya dahulu, walaupun butuh beberapa tahun untuk ketemu. Kemudian Ryo juga menanyakan tentang pernikahan itu. Celia mah ya setuju aja sebenarnya. Tapi padahal mah dia merasa terpaksa gitu. Alhasil karena gak mau si Ryo terlibat, jadinya Celia mengusirnya. Singkat aja, besoknya pernikahan Celia pun dimulai. Namun sebelum upacara itu datang Ryo untuk mendatangi Celia. Walaupun banyak bet pengawal buat ngelindungin Charles, tapi ya dapat dikalahin. Nah di situ Ryo pun berpura-pura untuk menyandra Celia sambil berbicara lewat telepati. Dan mencoba meyakinkan Celia supaya nggak gampang nyerah dengan keadaan. Wanjay. Kalau dia menolak pernikahannya, Ryo bakal membawa Celia pergi dari kerajaan, persis seperti yang dilakukan oleh kedua orang tua Ryo dulu. Celia pun setuju buat diculik dan terjadilah kejar-kejaran dengan pengawal.
Oh ya, yang tahu itu penculiknya adalah Rio cuma si Reis aja. Karena bakal ribet banyak yang ngikutin, jadinya Rio bakal menjadi umpan, sedangkan Celia bakal dititipkan sama Asya. Pas battle, Rio yang easy ngalahin para pengawal lain harus berhadapan dengan Alfred, yaitu seorang pro play pedang dan pernah jadi wasit waktu itu saat Rio mengalahkan Charles di turnamen. Battle epic pun terjadi di mana sebenarnya si Rio ini nggak ngeluarin seluruh kemampuannya. Soalnya dia nggak mau ngebunuh atau ngelukain orang. Cuma si Alfred ini malah main serius, jadinya di ulti dah tuh. Membuat Rio harus memilih mundur. Scan pun berpindah di mana Rio sudah bertemu lagi dengan Asya beserta Celia. Nah, di saat momen nostalgia itu tiba-tiba beberapa cahaya muncul lalu membuat Asya merasa ada seseorang butuh bantuan. Kemudian anime ini ditutup dengan Rio mencoba mencari orang yang butuh bantuan tersebut sesuai permintaan Asya. Karena mendengar suara minta tolong, Rio langsung membantai itu para bandit. Dan terkejutlah dia kalau salah satu orang yang disandra adalah orang yang dicari-cari oleh Haruto, yaitu Ayase Miharu. Terus cerita pun ngegantung aja, alias selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita animenya. Kemungkinan anime ini pasti ada season 2-nya, nggak kayak si Toya itu. Cuma aku nggak tahu kapan ya. Yang so tahu boleh lah komen. Oh iya, aku masih bingung nih. Ini bisa disebut reinkarnasi apa bukan ya? Soalnya cuma ingetan aja gitu. Daripada bingung, mending kita berteori-teori aja di komentar. Siapa tahu benar gitu. Ya udah, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka, ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalain loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin videonya. Walaupun jarang upload sih. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang.